Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya rasa hari ini kita masuk dalam hari yang penuh dengan kemenangan karena Tuhan beserta dalam kehidupan kita. Hari ini jangan bosan ya saya yang khotbah. Biasanya kan beberapa orang dan saya menghubungi minggu yang lalu dua orang mereka ngomong kalau bisa jangan saya dulu Pak David. Waduh, sementara saya lagi berpikir tiba-tiba wah ini rasanya ya udahlah harus ngisi satu khotbah di hari ini, jadi saya masukkan jadwal saya secara pribadi. Maafkan sekali lagi, jangan bosan ya Bapak Ibu ya. Baik, tema khotbah saya adalah mengatasi rasa cemas. Mengatasi rasa cemas. Kata cemas pasti kita semua pernah mengalami, bahkan saya berdoa hari-hari ini mungkin saudara tidak mengalami rasa cemas karena kita sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tapi rasa cemas ini sebetulnya beda-beda tipis dengan ketakutan ya, beda-beda tipis maknanya. Nah, kita melihat bahwa ciri-ciri rasa cemas, yaitu yang pertama dia akan merasa khawatir atau ketakutan yang berlebihan. Orang yang cemas, itu ciri-cirinya dia juga akan hidupnya merasa tegang, sehingga selalu pusing, perasaan tidak nyaman, selalu merasa gelisah. Ada aja yang serba salah dalam melakukan sesuatu, padahal eh, pekerjaannya seharusnya benar, tetapi karena ada perasaan cemas, ya biasanya jadi ada serba salah. Ya cemas di sini banyak masalah yang terlalu kita pikirkan lah, dalam pekerjaan, dalam keluarga, masa depan gitu kan. Terus biasanya orang yang cemas bisa juga kehilangan kendali dan selalu berpikir yang negatif. Bahkan ada perasaan yang takut meninggal dan takut sakit dan merasa selalu kurang dalam menjalani kehidupan ini. Dan biasanya ciri-ciri orang cemas juga susah tidur. Ya, tetapi susah tidur di sini karena memikirkan banyak masalah, was-was gitu ya, rasa cemas. Dan biasanya ini akan diidap oleh tidak juga oleh semua orang, tidak hanya orang yang dalam misalnya seorang pelajar, dia juga akan merasa cemas ketika ada ujian. Pengusaha, apalagi hari-hari ini juga merasa cemas bagaimana dia bisa pemulihan, bisa lolos, bisa menerobos dalam situasi yang boleh katakan mengalami krisis. Bagi Bapak Ibu yang punya toko juga mau buka toko hari ini juga mungkin bisa rasa cemas karena kemarin sepi, apalagi hari ini. Eh, dan kemudian juga kita buat ibu rumah tangga juga merasa cemas. Rasanya kalau dulu uang 500.000 belanja apa aja cukup. Kalau sekarang 500.000 belanja masuk mall aja rasanya nggak cukup ya. Jadi ada banyak rasa cemas itu akan masuk dalam semua area kehidupan kita, baik seorang bapak, seorang pegawai, seorang bawahan merasa cemas ketika misalnya dia melakukan kesalahan, seorang owner, bos juga rasanya cemas kalau dia menghadapi krisis-krisis tantangan dalam usahanya. Jadi sebetulnya rasa cemas ini tidak bisa kita bendung Bapak Ibu sekalian dan ini akan masuk dalam kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana sih kita mengatasi rasa cemas di dalam konteks ketika kita hidup didasari oleh firman Tuhan. Kita hidup itu menjadi percaya bahwa semuanya milik Tuhan. Kita belajar ada satu pribadi yang dia juga mengalami rasa cemas di hari tuanya. Kita akan belajar seorang raja ya bernama Raja Daud, di mana Daud muda adalah Daud yang luar biasa. Kalau zaman sekarang mungkin era akhir zaman Daud itu akan disamakan simbol dengan Superman karena di mana ada Daud pasti semuanya beres. Kita tahu bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat, bahkan ancaman maut yang lain ketika Daud menggembalakan domba, kawanan domba yang nggak banyak, mungkin hanya berapa ekor, tetapi dia bisa menghalau singa, bahkan beruang yang mencoba ingin memakan kawanan domba itu. Bapak Ibu bisa bayangkan Daud muda adalah Daud yang Superman, benar-benar luar biasa. Tetapi di hari tuanya, Daud juga mengalami rasa cemas. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Daud
pada saat di hari-hari tua itu belajar mengatasi rasa cemas. Ternyata ketakutan Daud di hari tua bukan karena masalah keluarga, Bapak Ibu, bukan masalah suksesi pemerintahan mau dikasihkan kepada siapa, karena dia sudah ada pilihan. Kita tahu persis bahwa pada Raja Salomo, Daud juga tidak cemas tentang kekayaan yang dia sudah raih, tetapi Daud cemas adalah ketika dia merasa seorang diri, ketika dia sudah tua, dia merasa bahwa rasanya ada sesuatu yang harus menopang supaya hidup saya tidak cemas. Dan ini yang menjadi uh, teladan dalam kehidupan kita yang kita belajar bersama. Ya, jadi menjadi tua itu tidak perlu rasa cemas. Kalau dianggap tua, apalagi hanya dianggap tua ya. Kalau dianggap tua, saya salah satu korbannya. Setiap kali saya pergi sama istri saya, si mau makan, si pegawai apa pelayan toko pasti pelayan makan tempat makan manggilnya Om, tapi begitu ke istri saya manggilnya Ci, ya kan beda banget ya. Ya, terus ngobrol lagi ketemu sama orang, nanyain cucunya ada berapa Pak David. Ya, aduh saya tahu ini nganggapnya orang saya tua nih gitu kan. Terus saya tanya menurut Bapak umur saya berapa? Dia nyebutnya 68 Bapak Ibu. Ya sudah puji Tuhan, dianggap tua nggak apa-apa ya. Saya nggak takut apalagi cuma dianggap tua padahal ya memang sudah tua. Begitu istri saya selalu orang ngomongnya umurnya berapa Leoni? Ibu umurnya berapa? 58. Oh 58 ya, saya pikir 48 loh, kan lebih muda 10 tahun. Kalau saya dianggap lebih tua 10 tahun, ya udah nggak apa-apa. Tapi itu baru dianggap ya Bapak Ibu ya. Jadi tentang masalah tua nggak usah takut. Apalagi kita sudah tua, ya sudahlah kita menikmati saja. Baik, kita akan masuk dalam konteks pembicaraan firman Tuhan. Bagaimana sih bisa mengatasi rasa cemas? Ada satu yang Daud ungkapkan di dalam ayat Mazmur 71 ayat 18. Bagaimana rasa cemas? Di sini Daud mengatakan, juga masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Daud tahu persis bahwa di masa tuanya ketika hidup dia dalam kecemasan, di dalam ketakutan, bahkan mungkin ada sebanyak pemikiran, dia tahu persis bagaimana ranah kehidupan dia masih muda, bagaimana Tuhan memimpin dia, bagaimana Tuhan meloloskan dia, bagaimana Tuhan mempromosikan dia. Sehingga ada satu pribadi yang sangat Daud butuhkan di hari tua untuk menetralisir rasa cemas itu, yaitu bagaimana jangan sampai Tuhan meninggalkan dia. Mungkin Daud merasa ada satu kali pada saat di dalam kamar, dia tidur sendirian, dia merasa rasanya sendiri gitu kan. Sehingga muncullah ayat ini. Dan Daud mohon bahwa dia jangan sampai lepas daripada kendalinya Tuhan. Jangan sampai Tuhan merasakannya meninggalkan dia. Dan Daud tetap ingin dekat sama Tuhan. Jadi salah satu cara bagaimana kita bisa mengatasi rasa cemas, yang pertama adalah melekat dan mengandalkan Tuhan. Melekat dan mengandalkan Tuhan ini salah satu tindakan yang Daud lakukan. Dia ingin semakin dekat dengan pribadi Allah. Dan dalam menjalani kehidupan, Daud berserah sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Kita tahu bahwa di akhir hidupnya, Daud benar-benar memiliki golden time, waktu yang emas yang bagaimana dia bisa merasakan hadiran Tuhan dan dia meninggal dalam kondisi yang baik sekali. Dimuliakan juga oleh Tuhan pada saat sebagai raja. Beda dengan anaknya, kita tahu Raja Salomo di hari tuanya rasanya dari muda dia memiliki kejayaan luar biasa. Justru di hari tuanya kita tahu dia jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada satu prinsip yang Daud pikirkan pada saat itu untuk bagaimana dia supaya tidak merasa cemas, yaitu dia semakin dekat dengan pribadi Tuhan. Daud tahu persis di tempat itulah dia merasakan adanya kekuatan yang baru. Bersama dengan Tuhanlah Daud merasakan adanya penyertaan dan hidupannya dia menjadi berarti, tidak sia-sia. Bahkan dengan mengandalkan Tuhanlah, maka Daud percaya bahwa ketika dia akan menutup mata pun, dia akan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, pelajaran pertama dalam kehidupan kita, kalau hari-hari ini kita merasa cemas, apapun masalah kita yang kita hadapi, jangan semakin engkau
melekat kepada tempat kecemasan itu, apa yang kau menjadi kecemasan, tetapi alihkan pikiran kita, alihkan kehidupan kita, alihkan semuanya pribadi kita ini melekat kepada Tuhan. Karena disitulah saya tidak menyatakan sumber berkat lagi Bapak Ibu, tetapi memiliki dekat dengan Tuhan itu ada satu ketenangan yang baik, ada sesuatu yang luar biasa, karena kita tahu bahwa dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan, damai, sukacita. Mungkin masalahnya kecemasan itu belum beres, tetapi minimal itu yang bisa menetralisir. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita bisa memuji, menyembah Dia, dan kita katakan, betapa Engkau baik Tuhan, karena aku ada sebagaimana hari ini ada, karena campur tangan Tuhan. Dan itu salah satu cara supaya kita tidak bisa merasa cemas. Kalau hari ini para ibu-ibu orang tua yang sedang memikirkan mungkin anak-anakmu untuk usaha, untuk kuliah, untuk berpergian kemanapun juga, kalau itu mungkin ada banyak kendala, mari serahkan semua dalam tangan Tuhan, hanya melekat dalam tangan Tuhan, dan mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan saya rasa Tuhan akan memberikan tuntunan yang baik, tuntunan yang jelas, memberikan hikmat akal budi bagi kita. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah, saya rasa tempat yang terbaik adalah ketika kita mengandalkan Tuhan. Kemarin saya ditelepon oleh seorang ibu yang ternyata penyakitnya ada efek yang lain dari pembengkakan, pengendalan darah di kakinya sehingga kakinya bengkak, sementara penyakit yang lamanya belum selesai, dan ada planning untuk dipotong ususnya karena operasi cancer itu belum dilaksanakan, tetapi ada lagi kendalanya pengendalan darah. Dan waktu itu saya hanya bisa, ibu begitu selesai ngobrol, ayo kita berdoa, dan saya rasa tidak ada tempat lain saya katakan. Dan memang puji Tuhan dia juga ngomong, Pak Rubin baru telepon Pak waktu kemarin memberikan kekuatan pada saya, dan katakan Pak Rubin berserah sama Tuhan. Ya memang kadang-kala Bapak Ibu tidak ada jalan lain ketika kita menghadapi kecemasan, tidak ada jalan lain ketika ada ketakutan menggelayut dalam pemikiran hari-hari ini. Cara yang terbaik adalah hanya kita melekat dan mengandalkan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita melekat dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Yang kedua, tinggal 5 menit Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Jadi nggak terlalu lama saya menyampaikan renungan. Di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8, Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Daud pada saat itu percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segalanya dalam kehidupannya. Bahkan pada saat dia menutup mata pun, itu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Poin yang kedua dari firman yang kita baca itu, kita bisa menjadi teladan dalam hidup. Firman yang kita baca ini yaitu yang kedua, percaya Tuhan yang akan menyelesaikan. Percaya Tuhan yang akan menyelesaikan. Percaya akan Tuhan yang menyelesaikan. Kita percaya bahwa memberikan kesempatan. Tolong Adin diklik PPT-nya. Percaya akan Tuhan yang akan menyelesaikan. Yang pertama, kita memiliki sebuah sikap memberi kesempatan Tuhan untuk bertindak. Maaf, konteks ayat ini bukan berarti kita memerintahkan Tuhan, tetapi kadang-kala kita lupa ketika kita banyak masalah, ada banyak masalah kecemasan, seringkali kita hanya sibuk dengan diri sendiri, tetapi kita melupakan pribadi Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar seperti ayat yang tadi kita baca, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan, dan sikap yang harus kita lakukan, memberi kesempatan Tuhan untuk bertindak. Artinya kita merendahkan hati, kita berdoa sepenuhnya, dan kita katakan, Tuhan, aku sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi. Dalam bagian hidupku, aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang bertindak di dalam peperangan kehidupan yang aku jalani hari ini. Dan saudara bisa melangkah dengan iman, dan jangan ragu, dan yakinlah pertolongannya Tuhan pasti dinyatakan. Bapak Ibu, ada bagian yang terpenting yang kita bisa lakukan, yaitu dengan berdoa, merendahkan hati sepenuhnya, menyerahkan hidup, berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan, sambil kita berkatakan dalam iman kita,
percayailah bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan. Dalam peperangan kehidupan, sekali lagi, selesaikan bersama dengan Tuhan. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Bagian kita adalah beriman sepenuhnya, melangkah bersama dengan Tuhan. Lakukan pekerjaanmu dengan pekerjaan yang rutin, tetapi dalam melakukan pekerjaan itu, mohon tuntunan Tuhan. Dan bila firman hanya kuasa Tuhan yang memimpin peperangan kehidupan kita. Dan percayailah bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan. Di dalam Mazmur 56 ayat 4-5, ayat yang terakhir. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada ungkapan Daud, ayat ini kita baca, di balik dia ketakutan, ada dua kata yang menarik buat perhatian saya, yaitu apa? Percaya. Kata percaya ini muncul, aku ini percaya kepadamu, dan kepada Allah aku percaya. Artinya Daud tahu persis bahwa satu sikap yang sangat penting, bagaimana dia bisa menetralisir, bisa menghilangkan rasa cemas, bagiannya adalah percaya kepada Tuhan. Sebagaimana ayat ini, mari kita hidupi, dan mari kembalikan kepercayaan Tuhan itu dalam hidup kita. Iman kita percaya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Serahkanlah semua segala khawatirmu dalam tangan Tuhan. Dan saya berdoa, kita hari-hari ini ketika kita merasa cemas, maka kecemasan itu bisa berlalu. Bukan karena kita mampu menghadapi seseorang diri, tetapi karena kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, bangkitkan rasa percaya kepada Tuhan, dan percayailah bahwa Tuhan sudah menyelesaikan masalah kehidupan kita. Puji Tuhan.